Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Nongkrongin, sebuah aplikasi dan platform pencarian tempat nongkrong terbaik bagi kalian. Nah, mengapa kita melakukan penelitian ini? Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Diantaranya kita melihat bahwa traveling dan liburan serta makan malam di luar atau nongkrong-nongkrong sambil ngopi saat ini sedang menjadi tren di kalangan milenial. Hal ini dilansir dari CNBC Make It. Itu juga ada penelitian yang mengatakan bahwa sebagian anak muda menyukai gaya hidup yang cenderung berorientasi pada nilai kebendaan dan prestis. Lain juga yang mengatakan bahwa media aktualisasi diri remaja saat ini adalah budaya nongkrong di kafe atau kedai kopi. Heran jika saat ini kita melihat bahwa banyak sekali kedai-kedai kopi, coffee shop yang menjamur di mana-mana. Hal ini karena pada tahun 2012 sendiri terdapat peningkatan 15-20% jumlah kafe dan restoran di kota Surabaya. Diikuti pula dengan kafe-kafe yang berada di kota besar di Indonesia lainnya, dan di Jakarta sendiri setidaknya terdapat lebih dari 300 kafe yang beroperasi pada tahun tersebut. Berhubungan dengan hal itu semua, dewasa ini terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi oleh millennials untuk menentukan tempat nongkrong mereka. Apakah ketersediaan wifi di sana aman, tempat di sana instagramable, jauh atau tidak dari tempat tinggal, dan apakah buka 24 jam, lalu menu yang ditawarkan di restoran tersebut tempatnya nyaman atau tidak, apakah sedang ada promo yang sedang ditawarkan, lalu apakah ramai tempatnya dan apakah tersedia kursi di sana, dan terakhir adalah apakah tempat tersebut mahal atau tidak. Nah, lalu melihat dari masalah tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Menciptakan sebuah platform atau aplikasi bernama Nongkrongin, yaitu aplikasi pencarian tempat, di mana pada aplikasi ini kami menawarkan fitur untuk reservasi atau booking secara online, lalu juga memastikan apakah tempat nongkrong yang akan dikunjungi itu tersedia kursinya atau tidak, lalu juga menu yang ditawarkan dan juga promosi yang sedang berlaku di tempat nongkrong tersebut, dan beberapa rekomendasi lainnya. Selain itu juga kami menawarkan adanya payment menggunakan NWallet untuk pembayaran dan juga untuk pembayaran booking dan juga dine-in. Dan yang terakhir adalah pada fase ini kita mengusahakan untuk bekerjasama dengan 1.000 lebih outlet di 2 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta. Ada overview dari produk kami. Nah, ini ada logo dari aplikasi kami. Yang pertama, aplikasi kami ini memiliki background berwarna navy sama ada tulisan angka N-nya, yang mana menandakan bahwa ini adalah aplikasi dari Nongkrong.in. Next. Nah, ini ada tampilan home dari aplikasi Nongkrong.in, yang mana yang pertama ini ada kolom pencarian. Kolom pencarian ini digunakan untuk pengguna untuk mencari di mana lokasi terbaik mereka untuk nongkrong. Terus kemudian ada fitur juga NWallet, yang mana namanya ini adalah Nongkrong.in Wallet dan scan pembayaran. Jadi di sini pengguna dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi secara online. Terus kemudian ada promo asik, yang mana pengguna dapat mengetahui promo-promo terbaru dari berbagai outlet untuk mendapatkan promo yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya ini ada tampilan dari home. Yang pertama ada booking juga. Jadi di sini pengguna nanti dapat membooking tempat yang mereka inginkan untuk memudahkan mereka supaya tidak kehabisan tempat apabila mereka mau menongkrong. Terus kemudian ada fitur chat juga yang dapat digunakan untuk pengguna untuk mengirimkan pesan antara pemilik sama pengguna tempat nongkrong tersebut. Dan yang terakhir adanya riwayat, yang mana pengguna dapat mengetahui riwayat transaksi mereka di sini. Next. Nah, kemudian fitur cari di aplikasi Nongkrong.in. Yang pertama, di fitur cari ini mereka dapat memanfaatkan fitur filter, yang mana di fitur filter ini itu mereka dapat memfilter tempat nongkrong yang mereka inginkan. Terus kemudian di sini juga ada rentang harganya antara 0 sampai 50.000 sampai dengan lebih dari 250.000. Apabila mereka sudah menekan tombol pencarian, mereka akan diarahkan melalui aplikasi Maps.
Terus next, kemudian ini ada tampilan dari profil aplikasi nongkrong.in, yang mana yang pertama ada history booking, yang mana pengguna dapat mengetahui history booking mereka di mana saja. Terus kemudian ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini pengguna dapat mengetahui di mana saja mereka pernah melakukan transaksi pembayaran. Terus selanjutnya ada voucher saya, yang mana pengguna dapat mendapatkan voucher yang dapat diklaim dari tempat nongkrong untuk mendapatkan promo-promo yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya di fitur profil juga terdapat tempat nongkrong saya, yang mana di sini itu digunakan untuk para pemilik kedai atau para pemilik tempat nongkrong untuk menambahkan informasi bagi tempat mereka. Jadi pengguna dari aplikasi nongkrong.in ini tidak hanya mereka-mereka yang ingin mencari tempat nongkrong saja, tapi juga mereka-mereka yang memiliki tempat nongkrong. Terus kemudian selanjutnya yang paling bawah ada fitur pengaturan akun sama pusat bantuan. Jadi di sini pengguna dapat mengatur akun mereka di fitur ini, dan juga apabila ada kendala, mereka dapat meminta pertolongan atau minta bantuan di fitur pusat bantuan tersebut. Next. Setelah kita hands-on dari overview produk, di sini terdapat market size dan target. Untuk ini market size-nya seputar Indonesia area, di mana kami target dengan kota-kota dan desa-desa. Kemudian dengan target orang-orang yang mempunyai rencana untuk hangout. Next. Di sini merupakan competitor values yang kami dapatkan dengan benchmarking 3 aplikasi lain, di mana aplikasi A, B, dan C tidak sekomplit nongkrong.in, di mana nongkrong.in mengaku people's connection, existing condition, dan UMKM friends. Next. Dengan adanya benchmarking tadi, untuk meningkatkan kualitas dan performa dari nongkrong.in, kami melakukan beberapa marketing strategis, di mana yang pertama adalah partnership, yang kedua social media, yang ketiga influencer dengan fokusan micro influencer, dan yang keempat joining expo. Next. Selanjutnya terdapat benefit dan keunggulan dari aplikasi nongkrong.in. Yang pertama, memberikan informasi mengenai tempat nongkrong yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, mempermudah pelanggan untuk memilih tempat nongkrong. Kemudian yang ketiga, konten di aplikasi dan sosial media sangat menarik perhatian masyarakat. Next. Yang pertama ada key partners, yaitu terdiri dari startup, pemilik tempat nongkrong atau outlet, lalu ada influencer. Kemudian ada key activities, yaitu mengetahui tentang informasi, fasilitas tentang tempat nongkrong. Kemudian pengelola sosial media dan aplikasi. Kemudian ada value proposition, yaitu membuat informasi yang sangat jelas dan menarik, menjaga kepercayaan dari customer mengenai info yang kami berikan. Kemudian ada customer relationship, yang pertama ada memberikan kartu member, lalu selanjutnya ada memberikan promo-promo yang kami tawarkan. Selanjutnya ada customer segment, yang pertama ada komunitas yang ingin berdiskusi semua kalangan, kemudian people who have hangout plan, kemudian ada student and businessman. Key resource, yaitu yang pertama ada SDM yang berkualitas, kemudian ada software, channels dari nongkrong ini, website dan media sosial, yaitu ada Instagram dan TikTok advertisement. Kemudian ada cost structure, yang pertama ada employee salaries, ada IT developer, ada advertisement. Kemudian ada revenue stream, yang pertama ada outlet fee dan application ad. Selanjutnya untuk rencana pendanaan, kami memerlukan beberapa alat. Yang pertama ada smartphone dengan biaya 4 juta, kedua laptop dengan biaya 12 juta, website dengan biaya 500.000, IT developer biayanya 100 juta dan biayanya 50 juta, dan gaji karyawan biayanya dengan 50 juta dengan total 216.500.000. Untuk modal awal kami memiliki biayanya sebesar 20 juta rupiah. Untuk kekurangan modalnya sebesar 196.500.000 rupiah. Untuk rencana pendanaannya kami akan mencari investor. Dan berikut adalah beberapa tim yang ada pada nongkrongin ini, yaitu saya sebagai Chief Executive Officer, lalu ada Ayung Dinasima sebagai Chief Operating Officer, ada Adetri sebagai Chief Marketing Officer, Octaviana sebagai Chief Technology Officer, dan Angelin sebagai Chief Finance.
Terima kasih kami ucapkan dari tim Nongkrongin.